Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Kedatangan Yue Xingshan membuat dua kelompok orang yang dipimpin oleh Mang Pao setengah baya dan Sun Sangliu menjadi ketakutan. Tapi aku tidak rela pergi. Situasi macet untuk sementara waktu. Bagaimana mungkin Yue Xingshan tidak melihat ini? Dia melihat Mang Pao setengah baya dan yang lainnya, dan berkata, apakah itu nyaman? Mang Pao parubaya itu tampak muram dan tidak yakin, dan setelah beberapa saat, dia menghela nafas pelan, karena Dao Yue yang berbicara, aku akan menunggu. Aku tidak tahu apakah akan maju atau mundur ketika aku menunggu. Yue Xingshan tersenyum dan berkata, terima kasih. Dia memandang Sun Sangliu dan Biksu Sui Yunmen lainnya lagi, dan berkata, bisakah kalian semua melepaskan kesempatan ini? Kelopak mata Sun Sangliu melompat, dan dia berkata dengan gembira, kakak Yue, tolong. Yue Xingshan mau tidak mau menunjukkan kepuasan dan berkata, terima kasih. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke Ye Sun dan berkata sambil tersenyum, teman, sekarang kamu tidak dapat menghasut, apakah kamu bersedia menyerahkan harta di tanganmu? Kultivator veteran dari Sekte Roh Gajah Naga ini memiliki sikap yang anggun dan berpuas diri. Ye Sun juga tertawa dan memarahi, kamu berpura-pura menjadi ibumu. Jangan melihat dirimu sendiri, apakah kamu benar-benar berpikir kamu akan menjadi bodoh? Semua orang tidak percaya. Ucapan ini terlalu vulgar, seperti mengumpat di jalan. Sui menggosok ujung alisnya. Melihat Yue Xingshan lagi, wajah tua memerah, matanya melebar karena marah, janggutnya terbang, dan dia berkata dengan tegas, kamu bajingan. Cari pertarungan. Napas di tubuhnya menderu, dan dia mengintimidasi. Dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan hendak melakukannya. Sebuah teriakan keras bergema di kejauhan. Tunggu. Semua orang terkejut dan melihat ke kejauhan. Aku melihat sekelompok sosok menukik masuk. Yang memimpin adalah seorang pria parubaya berjubah hitam, dan itu adalah Guan Tishan. Ketika dia melihat pria ini, Ye Sun tidak bisa tidak terkejut dan berkata, kakak ipar, saya tidak melihat bahwa orang ini benar-benar setia. Dia masih ingat bahwa sebelum memasuki alam hantu Linglong, Guan Tishan mengancam bahwa jika mereka menemui masalah di alam hantu Linglong, mereka dapat menamainya Guan Tishan. Pada saat itu, Ye Sun sangat menghina, berpikir bahwa orang ini terlalu pandai berpura-pura. Saya tidak pernah berpikir bahwa dalam situasi seperti itu, Guan Tishan benar-benar maju. Iya, lihat lagi. Sui berkata dengan acuh tak acuh. Ketika dia berbicara, ada keributan di lapangan, dan ada seruan. Pembangkit tenaga listrik Yunyin Jianshan. Kapan pria tua ini, Guan Tishan, mendaki cabang tinggi Gunung Pedang Yunyin? Melihat Mang Pao setengah baya dan yang lainnya, Sun Sangliu dan yang lainnya, ketika mereka melihat para biksu di belakang Guan Tishan, mereka semua terkejut. Wajah Yue Xingshan juga berubah tiba-tiba, dia segera menyingkirkan tangan kanannya yang terangkat dan membungkuk kepada Chu Yunke dan yang lainnya. Sekte Setan Transformasi Bintang Yue Xingshan, sampai jumpa. Kultivator veteran lama ini memiliki ekspresi hormat dan menakjubkan di wajahnya. Dia sangat rendah hati, dan dia tidak lagi memiliki sikap anggun dan pendiam sebelumnya. Sampai jumpa tuanku. Pada saat ini, apakah itu Sun Sangliu dan Biksu Sui Yunmen lainnya, atau Mang Pao setengah baya dan yang lainnya, mereka juga dengan cepat melangkah maju untuk memberi hormat. Ada kekaguman dalam setiap ekspresi. Menghadapi semua ini, Chu Yunke, sang pemimpin, tampak tegas seperti sebelumnya, hanya mengangguk sedikit, dengan sikap arogan. Tidak heran orang tua ini sangat sombong, ternyata didukung oleh pohon besar Yunyin Jianshan. Ye Sun mengerti. Dia secara alami tahu bahwa Gunung Pedang Yunyin, ketika ditempatkan 30.000 tahun yang lalu, dianggap sebagai pembudidaya pedang terbaik di dunia. Pendiri sekte tersebut adalah 7 pedang kaisar absolut, raksasa kendo legendaris. Namun, keturunan Gunung Pedang Yunyin di depan mereka sama sekali tidak bisa menatap mata Ye Sun. Terlebih lagi, ketika Sui ada di sana, apalagi orang-orang Yunyin Jianshan, bahkan jika Tian Wang Laozi ada di sini, dia tidak akan mengerutkan kening.
Kalian berdua, kita bertemu lagi. Pada saat ini, Guan Tishan tersenyum dan menyapanya. Yue Xingshan, Mangpao setengah baya, Sun Sangliu dan yang lainnya tidak bisa menahan keringat dingin ketika mereka melihat ini. Baru kemudian mereka menyadari bahwa kedua orang ini, yang mereka anggap sebagai domba gemuk, sebenarnya mengenal Guan Tishan. Ye Sun berkata sambil tersenyum, aku tidak melihatnya, kemampuanmu tidak kecil. Guan Tishan melambaikan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, jangan katakan itu, Guan hanya berperan dalam menjalankan tugas untuk tokoh-tokoh besar di Yunyin Jianshan. Meskipun dia mengatakan itu, ada sedikit kebanggaan di wajahnya. Ye Sun tertawa, tugas bisa menipu orang-orang itu. Tidak semua orang bisa memiliki kemampuan ini. Guan Tishan, jangan buang waktu lagi. Tidak jauh, pria tua berambut putih di samping Chu Yunke mengerutkan kening. Guan Tishan membeku, mengangguk cepat dan berkata, iya. Kemudian, dia batuk kering dan berkata kepada Ye Sun, teman, kamu melihatnya juga, kedatangan kami yang membantumu menyelesaikan bencana yang fatal, haruskah kamu? Ye Sun tertegun sejenak, lalu mengangkat fragmen pedang dao listrik Frost di tangannya, dan berkata, kamu juga di sini untuk benda ini. Guan Tishan tersenyum dan berkata, Tuan Chu Yunke Chu sangat tertarik dengan fragmen fetis ini. Jika seorang teman bersedia menyumbangkannya, itu akan sangat bagus. Memberi. Guan Tishan tiba-tiba merasa malu, dan berkata dengan tidak senang, teman, saya membantu Anda menyelesaikan pembunuhan, Anda. Bagaimana Anda bisa berbicara seperti ini? Cepat, berikan harta, jangan tunda itu sudah waktunya untuk orang dewasa. Dalam suara itu, sudah ada makna menegur ancaman. Ketika mereka melihat adegan ini, Yue Xingshan, Sun Sangliu, Mangpao setengah baya dan yang lainnya menyadari bahwa mereka telah salah berpikir sebelumnya. Kedatangan pembangkit tenaga listrik dari Guan Tishan dan Yunyin Jianshan tidak datang untuk menyelamatkan mereka berdua. Untuk sementara, mereka hanya bisa menghela nafas. Namun, melihat Ye Sun menepuk pundak Guan Tishan, dia berkata dengan sungguh-sungguh, Guan tua, kamu hanya seorang pesuruh, demi sedikit nasib di antara kita, aku akan memberikannya padamu. Kesempatan, pergi dengan cepat, jika tidak, anakmu harus mengupas kulitnya jika dia tidak mati. Apakah orang tua ceroboh ini gila? Jika bukan ini masalahnya, tidak bisakah dilihat bahwa dalam situasi saat ini, hanya menyerahkan fragmen jimat yang dapat menyelamatkan hidup. Paman Wang, pergilah. Tidak jauh, Chu Yunke menjadi tidak sabar dan berbicara dengan acuh tak acuh. Baik. Pria tua berambut putih itu mengangguk. Tepat ketika dia akan bertindak, seorang pria berjubah Cina berdiri sambil tersenyum dan berkata, kamu bisa membunuh ayam dengan pisau, Tuan Wang, biarkan aku datang. Orang ini memiliki bahu lebar dan pinggang sempit, tubuh ramping, kulit perunggu, dan mata tajam seperti elang. Saat dia berjalan keluar, suasana tiba-tiba menjadi tertekan. Ekspresi Guan Tishan tiba-tiba berubah, dan dia mendesak, teman, mengapa kamu tidak memberikan hartamu dan menundukkan kepalamu untuk menebus orang dewasa itu? Terlambat. Pria berjubah Cina melambaikan tangannya, kamu, tetap di samping. Ini. Guan Tishan merasa gugup. Hah. Pria berjubah Cina itu mengerutkan kening. Guan Tishan seperti kelinci yang ketakutan ketika dia memanjat dan menghindarinya. Ini terlihat lucu. Tapi tidak ada yang berani tertawa. Pria berjubah Cina begitu mengesankan, seolah-olah pedang tajam terhunus, dengan ujung yang menyilaukan. Su Yi menghela nafas pelan dan berkata, meskipun kamu tidak menimbulkan masalah, tetapi situasi saat ini bukan karena kamu menjadi pembuat onar. Ye Sun kehilangan kata-kata. Melihat bahwa dalam situasi ini, keduanya masih berbicara seperti tidak ada orang lain, apakah itu Guan Tishan atau Yue Xingshan dan lain-lain, mereka tidak bisa tidak tertegun. Apakah kedua orang ini bodoh atau benar-benar gila? Ini tidak menganggap serius Yunyin Jianshan, kan? Kedua orang ini seharusnya kurang beruntung. Saudara Han tidak bergerak. Begitu dia bergerak, orang-orang akan mati. Emosi ini tidak akan pernah berubah. Di antara kelompok pembangkit tenaga Yunyin Sword Mountain di kejauhan, seorang wanita dengan rok tinta dengan riasan yang indah mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Anda akan mati.
Hati semua orang yang hadir tegang, dan tubuh mereka kaku. Persetan dengan nenekmu. Kata-kata umpatan Yesun datang ketika dia membuka mulutnya, pelacur kecil, aku akan menamparkan telingamu nanti. Kerumunan melebarkan mata mereka karena terkejut dan tersentak. Siapa yang berani membayangkan bahwa seorang lelaki tua yang ceroboh akan berani memarahi keturunan Yunying Jianshan? Anda. Wanita dalam rok tinta sangat marah sehingga wajahnya pucat. Saudari Yu, jangan memperhatikan keributan orang mati. Pria berjubah bernama kakak senior Han berbicara dengan ringan. Sambil berbicara. Oh. Di tangan pria berjubah Cina, energi pedang emas melonjak, satu kaki panjangnya, menyilaukan dan menyilaukan. Sosok Yesun melintas dan bersembunyi di belakang Sui. Sudut bibir Sui berkedut, dan dia berkata, apakah menurutmu keberadaanku di sini akan menyakitimu? Orang ini terlalu memalukan. Sui merasa tidak tahu malu. Yesun memarahi, hei, itu hanya gerakan bawah sadar, saudara ipar, Anda tidak tahu, selama bertahun-tahun, saya telah bekerja sangat keras untuk menyelamatkan hidup saya, dan ketika saya menghadapi bahaya, kapan saatnya untuk lari? Pergi, saya secara alami harus melarikan diri. Tidak mungkin, siapa yang membuat saya tidak menjadi seperti dulu? Ini membuat pria di Huapao tak tertahankan, dan dia tiba-tiba melambaikan tangannya. Berteriak. Sangat kuat. Apakah ini kekuatan pembangkit tenaga listrik Yunyin Sword Mountain? Di lapangan, Yue Xingshan, Sun Sangliu, dan pria berjubah Mang semuanya berubah warna. Dari pedang ini, mereka merasakan ancaman besar. Adapun biksu lainnya, mereka semua gemetar dan menunjukkan ekspresi heran. Jelas, dia juga terkejut dengan kekuatan pedang ini. Hanya Chu Yunke dan yang lainnya di Yunying Jianshan yang sangat tenang. Mereka secara alami paling tahu kekuatan pria berjubah itu, dan di mata mereka, Sui dan Yesun saat ini tidak berbeda dengan orang mati. Pada saat ini, Sui bergerak. Jentikkan jubah lengan sesuka hati. Pedang Qi yang hancur terbang seperti hujan. Dengan jentikan lengan, semudah menjentikkan lalat. Tapi pedang tajam dari pemuda Huapao itu meledak setiap inci. Adegan ini langsung mengejutkan penonton. Ternyata bocah itu ahli dalam persembunyian. Yue Xingshan, Sun Sangliu dan yang lainnya semua terkejut dan wajah mereka tiba-tiba berubah. Sebelumnya, mereka juga memandang Sui dengan perasaan ilahi mereka, tetapi dalam persepsi mereka, napas Sui terasa hambar. Selain itu, Sui terlihat muda, yang membuat mereka secara tidak sadar berpikir bahwa peran seperti Sui tidak terlalu kuat. Tetapi sekarang mereka menyadari bahwa mereka salah. Anak yang pernah meminta nasihat ini sebenarnya adalah seorang master. Guan Tishan tercengang. Hai. Pada saat yang sama, Chu Yunke dan yang lainnya di kejauhan juga terkejut. Pemuda Huapao bernama Han Fei Guan, murid sejati Yunying Jianshan. Meskipun dia tidak termasuk di antara bintang-bintang seperti Chu Yunke, dia juga seorang penjahat kuno, dan dia memiliki pencapaian yang sangat sempurna dan mendalam di alam spiritual. Tapi sekarang, pedangnya dengan mudah dikalahkan. Ini membuat Chu Yunke dan yang lainnya melihat Sui sekali lagi dan menyadari bahwa pemuda berjubah ini adalah karakter yang tidak biasa. Saudara muda Han, hati-hati, jangan terbalik di selokan. Chu Yunke mengingatkan dengan ringan. Saya mengerti. Pemuda Huapao Han Fei mengangguk. Pada saat ini, Yesun berkata dengan keras, kakak ipar, mereka mengatakan kamu adalah selokan. Siapa yang tidak bisa melihat bahwa lelaki tua yang ceroboh ini takut dunia tidak akan kacau? Sudut bibir Sui berkedut, dan dia berkata dengan kosong, jika kamu berbicara lebih banyak, aku berjanji mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi bisu. Yesun menggigil dan diam. Namun, dia memandang Han Fei Guan di kejauhan dengan mata provokatif, dan mengulurkan jarinya untuk mencentang sisi lain. Sebuah sikap menghina dan main-main. Saya harus mengatakan bahwa Yesun memang ahli dalam menarik kebencian. Tampilan sederhana dan tindakan langsung merangsang Han Fei Guan ke wajah suram, dan niat membunuh melonjak di matanya. Dentang. Sebuah teriakan pedang. Pedang terbang emas cerah muncul di tangan Han Fei Guan. Aku akan membunuh kalian berdua.
Pada saat ini, petugas Han Fei tidak lagi menyembunyikan kultivasinya yang mengerikan yang termasuk dalam tahap akhir dari alam transformasi roh. Kekuatan ganas dan tirani membuat semua orang mati lemas, dan wajah mereka berubah. Tidak diragukan lagi, murid sejati Gunung Pedang Yunyin ini sudah marah. Melihat adegan ini, Su Yi sedikit kecewa, menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, sebagai karakter sepertimu, kamu benar-benar rentan, kamu harus mundur dan berubah menjadi seseorang yang lebih kuat. Han Fei Guan sangat kuat, setidaknya di benua Changqing saat ini, itu adalah karakter yang cukup kuat untuk merajalela. Di mata Su Yi, Han Fei Guan, yang memiliki tahap akhir dari alam transformasi roh, hanya sebanding dengan Huan Shaoyou, Mo Xingze, Yan Jingyun dan lain-lain yang baru saja dipromosikan ke alam transformasi roh. Pada awal Stargathering Realm, Su Yi dapat dengan mudah membunuh karakter seperti itu, apalagi sekarang. Tetapi kata-katanya jatuh ke telinga orang lain, tetapi mereka sangat menghina dan memalukan. Yue Xingshan dan yang lainnya mau tak mau tinggal di sana. Jika Anda mengatakan dorongan Ye Sun, itu bukan masalah besar untuk mengipasi api dan menonton kesenangan. Kata-kata Su Yi benar-benar penghinaan terbesar bagi Han Fei Guan, keturunan Gunung Pedang Yunyin. Orang ini bahkan lebih arogan daripada Taois tua yang malang itu. Wanita rok tinta menunjukkan ketidaksenangan. Chu Yunke dan yang lainnya juga saling memandang, hampir curiga bahwa mereka salah dengar. Di dunia sekarang ini, siapa yang berani memfitnah murid sejati Yunyin Jianshan? Sangat sulit untuk mati, Ye Sun juga mengambil kesempatan untuk menambahkan bahan bakar ke api, menepuk tangannya dan memuji, sikap kakak ipar, seperti sebelumnya, sepertinya karakter yang tidak menarik, benar-benar tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanmu. Tiba-tiba, petugas Han Fei tertawa dengan marah, dan dia penuh dengan niat membunuh, dan berkata, sungguh, kalau begitu aku ingin belajar, apa yang rentan? Apa yang kebal? Suara kemarahan masih bergema. Petugas Han Fei telah membuat serangan yang berani. Ledakan. Cahaya keemasan yang bergelombang dan kuat terpantul di sekelilingnya, dan seluruh orang itu seperti letusan gunung berapi, dan kekuatannya terus meningkat. Pedang di langit. Mata para pembangkit tenaga Gunung Pedang Yunyin itu menyala. Niat pedang yang menakutkan membuat semua orang yang hadir gemetar ketakutan dan menggigil. Orang yang lebih lemah gemetar, hampir lumpuh ke tanah. Di hadapan pedang seperti itu, Su Yi bahkan tidak melihatnya, hanya menjentikkannya. Sebuah pedang tajam meledak. Dentang. Sebuah ledakan yang menghancurkan bumi bergema. Pedang roh emas bergetar hebat, dan segera terbang keluar dengan keras, suara rengekan dari pedang bergema di seluruh dunia. Ledakan. Mengikuti, niat pedang emas seperti kaisar cair kaisar juga meledak tidak jauh dari Su Yi. Hujan ringan. Ini. Semua orang terkejut dan kulit kepala mereka kesemutan. Dengan jentikan jari, pedang mengerikan itu patah. Tidak baik. Wajah Han Fei Guan berubah total. Goyangkan saja. Awan disembunyikan untuk membantu angin, dan orang kuat melindungi tubuh. Han Fei Guan berteriak keras. Ledakan. Dia dikelilingi oleh cahaya keemasan, dan dia menyapu seorang prajurit lapis baja emas dengan ketinggian 8 kaki. Tubuh itu secerah emas. Begitu dia muncul, dia mengangkat tangannya untuk memblokir Han Fei Guan. Ini adalah rahasia pertahanan yang sangat luar biasa. Tetapi di bawah pedang Su Yi, itu tidak berbeda dengan pasta kertas. Ledakan. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Pedang Su Yi dengan mudah menembus dahi Han Fei Guan, meninggalkan lubang berdarah. Han Fei Guan dari Gunung Pedang Yunyin penuh dengan keheranan, seolah tak percaya, bibirnya bergetar untuk mengatakan sesuatu. Tapi bagaimanapun juga, dia tidak bisa mengeluarkan suara, dan tubuhnya jatuh ke tanah. Kekuatan jari Su Yi terlalu ganas dan mendominasi. Jiwa terhapus. Bahkan jika para dewa ada di sini, mereka tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Penonton terdiam. Guncangan sunyi seperti tanah longsor dan tsunami menyapu semua orang yang hadir. Setan kuno dari alam transformasi roh dari salah satu dari 7 raksasa kuno terbunuh dalam satu pukulan. Ini benar-benar mengejutkan.
Mereka tidak bisa tidak berpikir bahwa ketika mereka mencoba untuk memperkosa fragmen jimat sebelumnya, begitu mereka benar-benar melakukannya, akhirnya. Aku khawatir itu tidak akan lebih baik daripada Han Fei Guan. Hehehe. Mata Guan Tishan bulat, dan hatinya terbelah karena ketakutan. Dan melihat Chu Yunke dan yang lainnya, mereka semua tercengang, seolah-olah mereka tidak bisa mempercayainya. Baru saja, anak ini di luar kendalinya dan ingin mencoba apa artinya menjadi rentan dan apa artinya menjadi tidak sedap dipandang. Yah, dia sudah mati. Yesun menghela nafas, "Men, kenapa kamu tidak mendengarkan bujukan itu?" Rasa Schadenfreude dalam suara itu tidak bisa disembunyikan sama sekali. Segera, dia menyadari sesuatu, dan dengan cepat berkata, "Kakak ipar, saya hanya merasakannya. Anda tidak dapat memastikan untuk menjadi bodoh." Su Yi mengabaikannya. Bocah ini Yesun selalu ingat apa yang harus dimakan atau tidak, dan dia tidak bisa mengubahnya. Sungguh pemuda yang kejam. Di samping Chu Yunke, lelaki tua berambut putih itu tampak pucat, dan berkata dengan tajam, "Siapa kamu, siapa yang berani membunuh keturunanku Yunyin Jianshan seperti ini?" Pada saat ini, siapa yang tidak tahu, bahwa pemuda berjubah yang tampaknya acuh tak acuh sebenarnya adalah tunggul yang sangat menakutkan. "Orang tua, apakah kamu tidak malu mengatakan ini? Tidak bisakah kamu melawan hanya karena kamu berasal dari Yunyin Jianshan?" Yesun mencibir, "Meskipun pendirimu, Kaisar Tujuh Pedang Absolut, ada di sini, kamu tidak akan berani mengatakan omong kosong yang tidak masuk akal seperti itu. Anda." Pria tua berambut putih itu memiliki niat membunuh di wajahnya. "Paman Wang, biarkan aku datang." Chu Yunke membuka mulutnya, dia menatap Su Yi, dan berkata dengan ekspresi tegas, "Memang benar kami membuat kesalahan sebelumnya dan menyinggung teman-teman kami, tetapi Anda membunuh hanya karena beberapa kata. Adik laki-laki saya Han, apakah itu terlalu banyak? Berlebihan." Yesun membuka mulutnya dan meludahkan seteguk ludah, dan berkata dengan nada menghina, "Bajingan kecil itu bisa mengatakan sebelumnya, kamu, saudara muda Han, akan membunuhmu jika kamu bergerak, dan sekarang dia pantas mati, bagaimana kamu bisa berbicara terlalu banyak?" Wanita dengan rok tinta memiliki wajah jelek. Kata-kata ini persis seperti yang dia katakan sebelumnya. Su Yi melirik Yesun sedikit tidak senang, "Itu hanya beberapa karakter yang tidak relevan, mengapa repot-repot?" Yesun segera malu, dan berkata, "Hei, aku hanya marah, ipar, jangan marah, aku berjanji untuk tidak berbicara dengan mereka, tidak perlu, sekelompok bajingan buta, itu hanya malu pada pendiri mereka, jika Kaisar Pedang Tujuh Absolut ada di sini, dia pasti akan membersihkan pintunya sendiri, sehingga bajingan ini tidak akan dipermalukan lagi." Kata-kata ini fasih. Su Yi menggosok alisnya, diam-diam memutuskan untuk menemukan kesempatan untuk membiarkan Yesun, seorang pria pemalu, sangat memahami bahwa apa yang disebut diam itu emas. Melihat adegan ini, wajah Chu Yunke dan yang lainnya menjadi sangat jelek. Tanpa diduga, Chu Yunke menarik napas dalam-dalam dan sepertinya menahan amarah dan pembunuhan di hatinya. Suaranya sedingin rel kereta api. "Lupakan saja, urusan hari ini, itu saja." Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.